Something in your eyes, tell me who I am. Tinjauan umum kondisi Kota Malang. Kota Malang berdiri sejak tanggal 1 April tahun 1914. Luas wilayah Kota Malang kurang lebih 110,06 km persegi dengan ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut. Kota Malang dikelilingi oleh 3 sungai besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Amprong, dan Sungai Bango. Secara administratif, wilayah Kota Malang terbagi atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, dan Kecamatan Kedung Kandang. Secara geografis, wilayah Kota Malang berada antara 7 derajat 46 menit 48 detik sampai 8 derajat 46 menit 42 detik lintang selatan dan 112 derajat 31 menit 42 detik sampai 112 derajat 48 menit 48 detik bujur timur dengan luas wilayah 110,06 km persegi dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Sebelah timur, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sebelah selatan, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan sebelah barat, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Selanjutnya kondisi iklim. Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2014 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius sampai 24,8 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimum mencapai 31,4 derajat Celcius dan suhu minimum 17,2 derajat Celcius. Rata-rata kelembaban udara berkisar 66% sampai 83% dengan kelembaban maksimum 98% dan minimum mencapai 19%. Bisa kita lihat di sini, berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduknya adalah 0,75%. Nah, menurut hasil proyeksi penduduk sensus pada 2010, jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2015 sebesar 851.298 jiwa, yang terdiri atas 419.713 jiwa pria dan wanitanya sebanyak 431.585 dengan rasio jenis kelaminnya sebesar 97,25. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa data dikumpulkan melalui 5 kecamatan yang berbeda. Bisa kita lihat bahwa Kecamatan Lowokaru memiliki penduduk terbanyak, yaitu sebesar 193.321 jiwa. Dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Klojen. Kondisi sosial Kota Malang. Tersebarnya banyak sekolah, baik formal maupun non-formal, diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di Kota Malang, sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Salah satu indikator penting dalam indeks pembangunan manusia adalah berkurangnya kesenjangan sosial dalam sebuah interaksi masyarakat. Kesenjangan sosial tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah. Di samping ini akan ada tabel yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kota Malang tahun ke tahun itu semakin menurun. Hal ini juga berdampak pada indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat. Selanjutnya ada nanti di sebelahnya akan ada rata-rata IPM dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan grafik peningkatan. Artinya masyarakat Kota Malang dari periode tahun tersebut mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Ada juga tabel persebaran penduduk Kota Malang menurut agama yang dianutnya. Sebagian besar penduduk Kota Malang beragama atau berkeyakinan Islam. Dan setelah itu yang terbanyak kedua yaitu Kristen Protestan, berturut-turut diikuti oleh agama Hindu, Buddha, dan yang lain-lainnya. Kondisi ekonomi di Kota Malang. Jumlah pasar di Kota Malang pada tahun 2015 tercatat sejumlah 28 pasar yang sebagian besar masih merupakan pasar kelas 1. Salah satu kegiatan lembaga keuangan lainnya ada di Kota Malang adalah koperasi. Jumlah koperasi yang ada di Kota Malang sebanyak 775 unit dengan jumlah anggota koperasi adalah 94.665 orang.
Keberadaan koperasi yang ada di Kota Malang memungkinkan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro mendapat dana talangan dari adanya koperasi tersebut. Untuk mendukung keberlanjutan perekonomian masyarakat Kota Malang, maka bermunculan koperasi yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Kondisi penggunaan lahan dan ruang terbuka hijau. Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan yang ada terbagi atas 57 kelurahan. Potensi pengembangan wilayah bagi Kota Malang dapat diartikan dengan pengembangan kemampuan wilayah. Hal ini mengingat dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan semakin banyaknya jenis kegiatan usaha baik dari segi perdagangan maupun jasa dan juga industri pengolahan akan menghembuskan tuntutan pengembangan wilayah yang juga semakin besar. Dorongan terhadap pengembangan wilayah tersebut merupakan bentuk-bentuk tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan pelayanan baik dari sektor pendidikan, kesehatan, dan juga industri, perdagangan, dan juga jasa, komunikasi, serta berbagai bentuk tuntutan pelayanan yang lainnya. Berdasarkan gambar di atas, bahwa dengan luas wilayah Kota Malang seluas 110,6 km persegi ini, penggunaan guna lahan terbesar adalah permukiman terdata yang seluas kurang lebih 3.966,66 hektar atau 36% dari luas wilayah Kota Malang. Luas total permukiman seluas 4.558,44 hektar. Penggunaan lahan kedua terbesar adalah untuk pertanian tanah kering atau tegalan seluas 2.654,17 hektar atau 24% dari luas wilayah, sedangkan kebutuhan akan lingkungan hijau atau ruang terbuka hijau baik berupa hutan atau taman atau pedestrian hanya sebesar 15,67 hektar. Sebagai lokasi amatan adalah ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Malang. Luas ruang terbuka hijau di Kota Malang diperkirakan masih sekitar 28% dari luas kota. Selain itu, proporsi antara ruang terbuka hijau private dan juga ruang terbuka hijau publik masih belum seimbang. Sejak tahun 2012, pemerintah Kota Malang gencar melakukan revitalisasi untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau publik dan juga pencegahan pengalihan lahan. Pada tahun 2013, Dinas Kebersihan dan juga Dinas Pertamanan sekarang telah berganti namanya menjadi Dinas Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman, berencana menambah titik-titik taman setelah melakukan pendataan ulang terhadap ruang terbuka hijau publik yang ada.